Masih bersama saya Cia Anissa dalam Dinamika News MKS TV. Pemirsa, Masjid Al-Munawaroh yang berada di Desa Cipetir, Kecamatan Kadodampit, Kabupaten Sukabumi, yang dibangun pada masa penjajahan Belanda ternyata hingga kini masih berdiri kokoh dan mempunyai nilai sejarah tinggi bagi umat Islam di Sukabumi. Jalan-jalan sambil ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa alangkah baiknya diisi dengan kegiatan positif. Salah satunya mengenang sejarah Islam di Sukabumi. Bila melihat ciri-ciri masjid ini terlihat masih sangat khas dengan arsitektur Belanda pada zaman dahulu. Dari informasi yang dihimpun, masjid tua ini dibangun oleh warga pribumi di masa penjajahan Belanda, yakni sekitar tahun 1941 silam. Meski sudah berusia tua, masjid ini terasa sejuk dan nyaman. Bagi pengunjung yang melaksanakan ibadah, konon katanya di kampung tersebut pada masa itu juga selalu diramaikan oleh warga pribumi dengan kegiatan keagamaan, apalagi di bulan Ramadan. Saking kokohnya, masjid ini juga belum pernah direnovasi atau dipugar. Anehnya, masjid ini tidak memiliki beton penyangga atau tiang di tengah-tengahnya. Selain itu, dari cerita sejarah, pada zaman penjajahan masa itu para pejuang sempat menyembunyikan banyak senjata di atap masjid. Para pejuang, ya, agresi Belanda kedua itu pernah juga disimpan mungkin sekitar, nggak tahu jumlahnya senjata itu ya. Senjata pernah disimpan ternyata di sini. Untungnya tidak ketahuan sama Belanda gitu. Dan karena di sini juga ada rumah-rumah yang dibakar sama Belanda. Rumah di sebelah ini nih, ya. Jadi ya cukup ini juga lah, di sini cukup memberikan andil dalam perjuangan, karena di sini juga seorang imamnya adalah Kiai Haji Ujang Juweni, putranya almarhum Ajengan Ahmad Sanusi Gunung Puyuh. Sampai saat ini kondisi bangunan Masjid Al-Munawaroh yang merupakan salah satu monumen bersejarah perkembangan Islam di Sukabumi kondisinya masih terlihat sangat kokoh. Warga juga berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan keaslian bangunan masjid yang sangat bersejarah tersebut. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Dinamika News untuk edisi hari ini. Akhirnya saya Cia Anissa beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.